Makanya lepas sendalmu, naik ke torsin, apinya nyalakan. Itu oglo-oglo nggak bakal berubah kalau nggak asopa. Nggak dirinya sendiri. Kenapa? Karena sayang. Ngelawat diracuni terus, ya kan? Racunnya diresihi, cuman ya gitu kembali. Orang yang baru-baru biasanya ada proses detoksinasi, penghancuran toksin dalam tubuh racun sehingga ada dampak terutama yang narkoba, alkohol, hal-hal yang berbau kimia. Nanti kena. Nah, kita selama ini kan memproduksi lemak, memproduksi racun, toksin lewat gorengan, lewat makanan segala macam tanpa kita sadari. Tapi tidak pernah kita sadar bagaimana membersihkan. Nanti kalau udah kena rasa penyakit macam-macam baru ngeluh. Golek tombo. Jadi mencegah lebih baik daripada mengobati. Nek sampean sehat iso nglumpukno dhuwit, nek dhuwit mung nglumpuk belum tentu bisa buat nebus sehat. Aku mergo kasih sayang ben kowe sehat, selamat, sejahtera, bahagia, berkah. Ini prosesnya yang racik kiainya sendiri plus dirujak, diruqyah dengan wirid 3456. 3456 hizib diwiridkan untuk melatih rokok ini. Ini diruqyah sehingga sekarang sudah ada pengkelasan. Ini untuk ini untuk ini. Tapi pada dasarnya ini adalah untuk gula. Tadinya awalnya karena banyak kan keluhan-keluhan. Nah, kiai mulai kira-kira begitu. Ya, jadi monggo kiainya nonton YouTube ya. Amin. Ya. Iya. Jadi masih kan. Iya. Alhamdulillah. Wah, panjang lebar gamblang nih Pak Tarso pripun? Puas dengan jawaban ini tadi? Saya jadi potong tadi. Iya, sudah. Belum selesai udah bilang, Dir. Ya, siap. Oke. Ya, Mbah Kalimi Mbah Nur mau menambahkan atau bertanya sesuatu? Pertanyaan yang baru enggak? Iya. Udah itu dulu. Situ dulu ya. Tadi punya ayat yang Iya, ayat tadi. Nah, ya itu tadi itu apa itu? Monggo. Baru 1 jam itu. Saya mau tanya ini di surat Toha ayat 9 Pak ya? Apa itu? Surat Toha ayat 9 ya? Surat Toha. Ya. Surat Toha itu surat ke-20 ayat 9 gitu maksudnya. ayat berapa Mbak? Sampai 14. Sampai 14. Iya kan tadi. 9 dengan 14. Ya, itu atau Mbah kali? Oh, 5 ayat itu ya. Atau Mbah Iya. kali? Hah? atau apa? Iya. Oh lain, tadi. surat At-Taubah. Yang 9 sampai berapa tuh? Surat ke-9 ya surat At-Taubah. Ayatnya Ayat berapa? Berapa mau? 9:14 tadi apa? 9 sampai 14, Mbah. 9 sampai 14. Iya itu, Mbah. Nah, ada pengen. Iya. Kemana? Belum ketemu kok. Belum ketemu lupa kali ya. Belum ketemu. Iya, belum ketemu. Coba Bang Andri dibantu Bang Andri. Bang Andri cepet biasanya kalau nyari-nyari. Ayat berapa tadi sih? 9:14. 25 sampai 27 kali. Hah? 75 77 2 ayat. Apa itu? Nih. Tadi udah dibahas di bawah itu Gus Andri sama Kang Nur itu. Ayo monggo di Nih tuh Mbah. Wah tuh. Oh, apa ini maksudnya Pak? Dia itu dia tuh, Mbah. Enggak pakai kacamata. Iya, nggak pakai kata kurang. Halaman Gus dibacakan tuh Gus. Kurang jelas. Ya. Enggak tahu untuk pertanyaan lagi gimana. Oh ya. Ayat berapa? 77 sampai 75 sampai 77 surat. Tuh, surat At-Taubah. Surat At-Taubah. Mengenai apa, Mbah? Ya monggo Mbah, dibacakan. auzu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa minhum man ahadal wa in atana min fadlihi lanasaddaqonna wa lanakunana minal sholihin. apa ini? Artinya
Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah. Iya. Sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Oke. Ayat 75-nya. 76-nya. Artinya aja ya. monggo. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Ya, itu 76. Oke, 77-nya. Maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya. Karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ingkarkan kepadanya dan juga karena mereka selalu berdusta. Pertanyaannya pripun, Mbah? Pertanyaannya berarti kan manusia itu telah berjanji pada Allah. Berjanji kepada Allah. Setelah dia diberi rezeki, terus dia kok berpaling, tambah kikir gitu loh. Nggak mau memberi, berdusta, menentang kebenaran. Ya itu pertanyaan gitu. Maksudnya itu dari itu gimana? Detok. Jadi pertanyaannya gimana, Pak? Tadi diulangi. Manusia itu telah berjanji kepada Allah. Sesungguhnya Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami. Niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang yang soleh. Tapi setelah Allah memberikan, tapi dia malah tambah kikir. Malah berdusta menentang kebenaran. Ya. Berarti ketika seseorang itu dikasih anugerah banyak, malah jadi kikir gitu kan. Padahal tadinya dia berjanji dia mau sodako, mau berbuat baik gitu kan. Saya akan menjadi orang yang soleh gitu ya. Tapi ketika anugerah itu udah datang, kok kenapa jadi kikir gitu? Pertanyaannya kenapa jadi kikir gitu? Ya jelas kan bahwa hidup itu adalah ujian. Ujian ketika kita miskin pengennya kaya. Nah kalau saya kaya nanti saya banyak berbuat baik, kan jadinya begitu biasanya. Nah, terus kalau saya ini orang yang lemah, ketika saya menjabat, saya jadi pejabat, saya akan menjadi pejabat yang adil, belain rakyat kecil. Nah, faktanya kebalikannya, malah rakyat kecil yang jadi korban, gitu kan? Ya itu yang dimaksud dengan menyalahi janjinya, mengingkari janjinya seperti itu, Mbak. Tuh. Lalu itu gimana, Mbah? Pertanyaannya Terus gimana? pertanyaannya? Berarti kan udah bertemu Tuhannya apa belum itu? Ya jelas kalau begitu itu orang yang lahirnya keinginan itu lahirnya dari masih menurut saya itu masih pada hasrat duniawi. Ketika dia diuji dia nggak sabar gitu kan, sehingga dia menuntut kekayaan, dia menuntut kekuasaan gitu kan, supaya dia punya kemampuan gitu kan. Tapi ketika dia punya kemampuan, dia akan berbalik karena landasannya memang bukan karena Allah dari awal juga. Dia nggak betah sama kemiskinan, dia tertindas sebagai orang kecil gitu kan. Begitu jadi kebalikannya karena memang bukan dari awal sudah tidak lillah. Itu menurut saya gitu kan. Bisa jadi saya salah gitu kan. Sehingga dia ingkar, ujung-ujungnya jadi ingkar. Iya, berdusta ya. Berdusta. Kemarin saya sempat ngaji sama Pak Yai itu kalau nggak salah surat apa ya, Bro? Yang surat Al-Kahfi. Yang yazununa annahum yahsibuna sun'a itu. Jadi mereka itu berpikir bahwa mereka itu sudah melakukan kebaikan banyak. Padahal dola sayukum gitu kan, itu perbuatan mereka sia-sia. Itu gara-gara apa itu ya? Nah itu buat lebih jelasnya, kita ngaji lagi sama Pak Yai. Ini saya agak lupa nih. Itu lanjutannya itu. Ayo Pak, Tarso dulu, kasih pandangan dulu. Mau dikasih pandangan? Ini Agak berat. Ini biar kita itu diskusi dulu dengan cara berpikir kita. Nah, nanti kan kesimpulannya tetap Pak Kiai kan. Ya, atau Mas Kris dulu lah. Mas Kris dulu gimana? Belum ngerti pertanyaan ini sebenarnya seperti apa, belum ngerti. Maksudnya apa?
Ya, maksudnya itu dia telah berjanji kepada Allah, sudah diberi karunia-Nya dari Allah. Tapi setelah diberi karunia, dia ingkar, makin tambah kikir Iya. Kalau saya nanggapinya gini dan Pak. berdusta. Ini pandang dari orang awam ya. Ya, monggo. Orang ya nggak ngerti. Monggo. Tapi pandangan awam. Nah itu nanggapinya gini Pak. Ya kan jadi manusia itu dikasih cobaan dua. Miskin dan kaya. Saat miskin kita pasti deket banget dengan Tuhan kita, dengan Allah. Saat kita dikasih cobaan miskin, kita doa, kita sholat aja lebih dari 5 waktu. Kalau kita lagi dikasih cobaan besar, tapi kalau kita udah dikasih harta, biasanya lupa. Karena mereka kebanyakan bisa menilai, bisa memaknakan sesuatu itu bisa dibeli. Aku nolong orang, aku bantu orang, itu baru dia udah beli. Akhirnya jadinya pikir kan, pelit. Karena dia itu cobaannya. Karena dia apa ya, bahasanya gimana ya? Saya itu dapat seperti ini karena saya usaha, saya keluar keringat. Sulit mah apa ya tambah. Saya keluar keringat, saya kerja keras, masa mau ngasih cuma Tuhan. Gitu. Kebanyakan orang juga berpikir seperti itu. Saya bisa seperti ini karena kerja keras saya. Gitu, Pak. Oh intinya dari pemahaman saya, dari orang awam, itu salah satu cobaan bagi yang lagi dikasih harta. Enggak sampai ini. Ini Ya. pandangan wong awam nih kayak gini. Mana Pak? Oke. Taso tanggapannya gimana? Ini tadi pertanyaan jadi apakah sudah berjumpa gitu ya sama Allah ya? Itu kan ya. Bukan. Kenapa kalau udah dikasih harta jadi kikir gitu kan? Iya, orang itu udah bertemu Tuhannya apa belum? Tuh, orang itu udah berjumpa belum gitu. Ujung-ujungnya gitu. Kalau berjumpa apa enggaknya itu urus Pak Kiai lah, enggak berani. Pak Kiai itu enggak ada. Iya. Bang Andri mana baik, Bang Andri? Belum. Belum. Kalau udah ketemu Tuhan itu udah ngomong Tuhan udah. Iya. Kali ini. Iya. Pak Tarso? Pak Kali nih, monggo. Nah, nih. Enggak udah nih. Udah ini nih. Monggo. Ditanyain Banur. Oh, mewakili juga ya. Itu kan dia apa Ya coba ente yang lebih jelasin coba gimana maksudnya. apa Banur maksudnya kan dia udah kok dia ada perjanjian Tuhan kan ntar kalau dikasih tapi dia akan ingkar. Iya. Karunia-Nya. Iya. Itu perjanjian udah ketemu pora Banur katanya udah ketemu belum itu kok udah mengadakan perjanjian di situ kan. Dikasih ternyata dia ingkar. Iya, Itu iya. sifat manusia kan diterangin Pak Betul, juga betul. tadi kan. Betul. Manusia itu pelit pada dasarnya gitu. Iya. Kalau nggak diketuk dengan nggak diketuk Tuhan juga nggak akan Iya. merojol ibaratnya kan. Iya. Saya ngasih pendapat. Jadi gini, saya sempat sedikit tergelitik ya, ada kekaguman sedikit sama Kim Jong Un, Presiden Korea. Ya, Presiden Korea itu terkenal diktator, kejam dia, Kim Jong Un ini dari Korea. Semua pejabatnya diangkat, disumpah, dicukupi, gajinya semua dicukupi, fasilitas dikasih. Tapi begitu ada yang korupsi, sama dia digandeng, direndeng begini, di bawahnya tuh kolam buaya, dibuka, dicemplungin. Itu konsekuensinya. Nah, jadi kenapa begitu? Ya mungkin kalau Allah mau memperlakukan itu, seandainya ada undang-undang gitu kan. Di Al-Quran yang menentukan kayak kalau kamu ngelanggar sama janjimu, potong tangannya. Misalnya begitu ya, mungkin dia nggak akan ingkar janji dia. Itu dianggap pencuri milik Allah gitu kan, karena dia udah berjanji gitu kan. Ya mungkin hal itu bisa dilakukan gitu kan kalau memang ini seperti yang dilakukan Kim Jong Un. Ya alhamdulillah saya dengar dia seorang muslim. Kim Jong Un ini presiden Korea. Itu dia menerapkan hukum itu, difasilitasi semuanya, diberikan apa yang menjadi keinginan pejabatnya, disuruh kerja yang benar. Ketika dia korupsi atau melakukan kesalahan dan fatal, kolam buaya nungguin. Gitu. Jadi nggak nunggu
biar Tuhan yang balas, enggak gitu kan. Cemplungin kolam buaya langsung gitu kan. Kalau dia terbukti memang korupsi seperti itu. Ya, jadi artinya ada misakun golizo ya. Ketika kita menerima anugerah, bukan artinya semendahului Allah ya. Korun pun begitu tadinya. Gitu kan, korun itu orang susah, tapi begitu dia kaya raya, bahkan hartanya semakin ditumpuk makin lupa, makin jauh. Makin dekat sama pejabat, makin rusak. Dekat-dekat Firaun gitu kan, nah ujung-ujungnya malah jadi sekutunya Firaun. Itu ya artinya memang itu janji itu bisa diingkari, ya kembali lagi kepada dirinya sejauh mana dia menyadari gitu kan apa yang menjadi anugerah. Terus dia juga harus berani berjanji dengan konsekuensinya ya. Itu kalau menurut saya gitu kan. Solusinya seperti itu, Mbah. Bukan berarti dia tidak mengenal Allah, bisa jadi dia mengenal Allah, justru membangkang perintah Allah. Itu. Karena memang nyata-nyata nih orang memang udah ngeledek Allah nih gitu kan. Dulu miskin minta gitu kan, kaya malah kikir kayak seperti itu. Itu menurut versi saya, bisa jadi saya salah. Itu. Monggo Pak Tarsel. Pripun? Langsung Pak Yai. Kang Ali pripun? Udah, oke. Ya. Monggo Pak Yai. Oh, atau bah, 75 sampai 77. tolong didiktekan saya ayatnya. Bro. Apa tadi? Ayat 75-nya. Ya 75 sampai 77 ya. Wa minhum man ahadallaha la in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakum nanna minas solihin. Udah. Ya. Artinya apa itu? Ada artinya? Dan di antara mereka ada orang yang telah berjanji kepada Allah, sesungguhnya jika Allah memberikan sebagian dari karunia-Nya kepada kami, niscaya kami akan bersedekah dan niscaya kami termasuk orang-orang yang soleh. Oke. Satu-satu aja ya. Iya. 3 ayat tadi ayatnya. Wa minhum, dan dari mereka, di antara mereka ini manusia lah. Manusia di alam dunia ini. Ya. Man hanya panjang ya. Ya. Man ahadallaha. Bukan hu ya. Ya. Kalau hu Allah yang berjanji, tapi karena Allah yang dijanjikan. Wa minhum, dan diantara mereka man ahadallah, ada orang-orang yang berjanji kepada Allah. Itu apa itu? Lain atana min fadlihi, sungguh ya, jika Allah memberikan kepadaku min fadlihi, dari karunia-Nya, anugerahnya, lana soddaqonna, berengeng karena nunnya ada tasdid. Lata soddaqonna, kalau dalam taukid berarti nunnya taukid sakila. Pasti sungguh-sungguh aku akan menjadi orang yang rajin sedekah. Wala naku nanna minas solihin, dan benar-benar aku akan menjadi orang yang soleh. Ada nggak kira-kira orang yang seperti itu? Banyak. 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 Pokoknya ntar kalau bisnis gua gul jangan khawatir Pak Wato, padepokan gua beresin. Banyak. Waktu belum gul. Sama, ini yang pada datang-datang orang stres karena bisnisnya nggak gul. Banyak yang dari gitu. Tapi begitu gul, Hilang. seperti tidak ada apa-apa, seperti tidak tahu, seperti berpaling begitu saja. Banyak orang yang begitu? Banyak? Pokoknya saya nanti, pokoknya tiap itu makan jamaah di sini. Saya dukung padepokan. Kalau saya sudah jadi pimpinan ini, begitu jadi pimpinan, nongol pun Tidak. Ada yang begitu? Ada. Banyak. Oke, ayat berikutnya. Falamma atahum min fadli,
bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. Ketika Allah memberikan kepada mereka sebagian dari karunia-Nya, mereka menjadi kikir dan berpaling dan selalu menentang kebenaran. Oke. Falamma atahum min fadlihi, maka tatkala Allah telah memberikan kepada mereka dari karunia itu, karunia-Nya, bakhilu bihi. Ternyata nih dia bakhil, pelit, medit, koret, kutilang, pantat kuning, buntut dasiran, kepalanya ada buntutnya di belakang, cukurannya, buntut dasiran. Oke ya, bakhilu. Bahkan watawallau, malah seolah-olah kalau ketemu malah berpaling, seolah-olah nggak pernah janji, nggak pernah. Padahal udah janji, siap pokoknya. Gua beresin, Pak. Ya kan? Banyak. Saya sering berhadapan dengan manusia model begitu. Oke ya. Wahum muridun. Bahkan mereka menentang dengan kebenaran itu. Ada yang begitu? Ada apa banyak? Jawabannya di ayat 77. Jawabannya. Jadi udah ada jawaban, Mbah. Ayo coba. Fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim ila yaumi yalqawnahu bima akhlafullaha ma wa'aduhu wa bima kanu yakdzibun. Artinya, maka Allah menanamkan kemunafikan dalam hati mereka sampai pada waktu mereka menemuinya, karena mereka telah mengingkari janji yang telah mereka ikrarkan kepadanya, dan juga karena mereka selalu berdusta. akibat dari janji yang dia ingkari, kemudian dia berpaling, bahkan dia bakhil, dinyatakan fa'aqabahum nifaqan fi qulubihim, maka Allah jatuhkan, Allah tibankan sifat kemunafikan itu fi qulubihim, di dalam hati mereka, di dalam hati mereka. Jadi ayat ini disebut ayat naziroh. Jadi firman Allah itu fungsinya dua, basiron wa nadhiro. Maka tugas kerasulan adalah dalam rangka basiro wa nadhiro, wada'iyan ilallah wasirojan muniro. Memberikan kabar gembira, memberikan peringatan, pepeling kepada mbok menawa lali yang mengingkari janji, wada'iyan ilallah, dan dia menyeru, mengajak-ajak, ayo kita kembali berjalan di jalan Allah, menuju Allah. Wasirojan muniro, dan menjadi obor pelita yang menyinari. Wong urip iku kudune urip, nek gelem cedak karo Gusti, wong dasare munafik. Urip itu ya urip oleh anugerah karo Gusti Allah. Urip karo tangga teparo, urip karo bolo-bolo sing kesusahan, dulur-dulur sing repot. Ora kudu njaluk. Aja janji-janji karo sira engko nek pokoke deal, pokoke aku sedekah, aku dadi wong saleh. Munafik. Oke? Ila yaumi yalqaunahu. Ya, kemunafikan sampai pada hari perjumpaan dengan Tuhan. Sampai pada hari perjumpaan dengan Tuhan. Nanti begitu dikembalikan kepada Tuhan dalam keadaan munafik. Benar? Yauma yalqaunahu bima akhlafullaha, disebabkan mereka ingkar kepada Allah, bahkan ma wa'aduhu, dia ingkar kepada Allah terhadap apa yang dia telah berjanji kepada Allah. Wa bima kanu yakdzibun, dan disebabkan mereka selalu ngedabrus
Wong bohong iku ucapane karo atine ora padha, jenenge mun. Nah, ini tanda-tanda pepeling. Kira-kira ngene iki ana ning awakmu apa ora? Aja rono. Nek awakmu modele ya ngono kuwi berarti kowe mun. Aja nuju wong kono. Rene yang sing maca ayate awake. Terus pertanyaannya, dia ketemu Allah apa tidak? Nanti kalau udah kembali baru ketemu. Karena apa? Dia hanya ucapannya tapi tidak pada kolbunya. Dan ketemu Allah itu dengan kolbu. Dengan mata hati, bukan mata ini. Ciri munafik itu. Kalau orang ketemu mesti iman, percaya. Karena ketemu itu menyaksikan dia kenal, karena kenal dia percaya. Kenapa zaman selalu ke sini? Ujung-ujungnya. Karena percaya. Kenapa Iman percaya? Karena kenapa sampean kenal? Karena ketemu. Kenapa Iman kenal? Karena menyaksikan. Tuh, nek wong munafik kudu kene sok, Mbak. Mene, mari lo lambemu jare. Pripun Mbah Nur? Enggak, pun monggo wong ini jenenge pripun Pak Tarjo? Nah, kalau mau dipersingkat cukup di ayat 8 sama 9. Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa bil yaumil akhir wa ma hum bimu. Dia bukan orang beriman itu yang begitu. Kenapa? Yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun. Dia hendak menipu Allah dan menipu orang yang beriman, etok-etok iman ning lambene tok, atine ngruwet. Tapi pada hakikatnya dia enggak menipu Allah dan orang beriman, enggak mungkin orang beriman kok ketipu. Dia punya pendirian teguh kok. Kenal Allah kok. Tapi hakikatnya dia telah menipu diri sendiri karena dia akan tersiksa oleh perbuatannya sendiri. Begono Manur pun angge. Nah ketemu iman tapi nanti tetap akan dipertemukan untuk mempertanggungjawabkan kemunafikannya. Ini ayat itu. Yauma liko Riwen. Wah, wae dhewe saka Gusti Allah bali nang Gusti Allah. Riwen. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ayo. Riwen. Lah, monggo kalau mau masih kalau kurang ini ada apa ini Pak. Monggo, aku tak ngerti. Udah puas. Sudah puas. Udah puas ya ini. Ya, monggo. Gandengan Yasin tadi ya. Iya. Kan tadi diterangkan ntar berapa Yasin, kalau enggak berapa Yasin berarti apa itu? Oh, mono. Munafik kok. Takutkan gitu. Alah. Ge. Enggak, saya enggak gitu. Enggak. Kalau nek yo yo kan ben sehat ae. Iya. Tapi rezekinya lebih manfaat kan. Iya. Karena hasilnya dipakai ngeragati santri. Iya, Ini akeh. Santri torekoh ya akeh karena beliau itu mursyid torekoh Naksabandia. Aktif. Kalau itu nanti silaturahmi ke Malang. Iya. Kalau mau. Kita ke sana ketemu, agak perlu sambil ngelihat pabrik-pabrik ini. Iya. Sama saya. Iya. Kurang biaya, Pak. Saya bukan baru sekarang artinya. Iya. Bahkan pertama ini beredar saya sudah kan. Iya. Benar. Saya ngebukain jalan anak-anak. Kan sekarang ada Andri mau, Pak Lukman mau ya. Saya buka stokis Pak saya. Bukan pengecer, bukan stok. Iya. Bisa semudah itu lokasi. Iya. Lokasi kemudian orang susah bikin stokis itu, Pak. Iya. Alhamdulillah baru ngobrol-ngobrol ya. Iya. Stokis Pak, resmi Pak udah. Sejak tanggal 10. Ya, terhitung tanggal 10. Terhitung tanggal 10 Mei. Jadi diinget-inget itu. Iya. Setelah Sahidiah. Setelah Sahidiah, ya. Setelah kita buka budak buku ya. Ada buku. Wah, Iya. Loh, dia aja bingung kok bisa Pak? Kan harusnya jadi ini dulu, kita jualan dulu, punya koin dulu. Kok ini tiba-tiba jadi Stokis.
Orang masih pada pengen, Pak. Heeh. Gitu. Nggih. Biasanya ini sik prosesnya. Heeh. Aku yang ngomong kok. Dipercaya. Gusti Allah mboten sah. Boten sare. Dan dari dulu aku sasin. Ayo dong, Mbak. Bukan ngomong ngedabrus toh. Iya. Saya pelaku. Ganti Betul, sukun. dari dulu rokoknya sih. Sukun kan. Gitu, Pak. Iya. Kalau ada sukun kan berarti kan mati. Kalau mati berarti ada yang mau, ada yang ini yang mau. Kan ada saja harus ada yang Iya, ini. iya, iya. Ya, apapun itu semuanya tidak terlepas dari rahmat Allah ya. Yakini bahwa semua ini datangnya dari Allah. Minallah ilallah. Gitu. Ya malam hari ini pemaparan panjang lebar gitu. Ya semoga itu bisa menggugah hati kita ya. Gitu. Dan itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Teman-teman masih ada yang mau ditanyakan? Monggo. Monggo, monggo apa aja silakan. Saya Ya, Pak Tarso. Pak Tarso, monggo. Ada lagi kan? Enggak ada. Ada. Kakak Lima, Pak monggo. Pak Andri. Enggak ada. Itu. Mas Kris. Ah, Terus ayo. Enggak lagi. Ente Iya, lo. Mas Ente Kris. ada. Ente dari tadi diem Udah, aja. Itu. Enggak ada. Ntar udah bubar ya. Sebenarnya begini Kang gitu. Enggak lagi enggak ada. Ya mumpung lagi di sini ya kan. Nggak ada. Iya gitu kan. Itu kemarin yang itu gimana tuh? Udah kelar belum? Apa tuh? Gitu yang masalah surga neraka itu gimana tuh? Udah kan. Udah Udah ya. Udah katanya. Udah jelas tuh ya. Udah. Ya udah. Biar malam hari ini saya menerima input yang banyak ya. Gitu walaupun ini pertanyaan cuma beberapa pertanyaan ya gitu, tapi menurut saya itu bisa menggugah karena yang disenggol itu dalaman kita. Ruhaniah kita. Nah, semoga ini bisa menjadi input yang baik. Kita diberikan kekuatan ilahiyah, ilmu ladunia supaya kita bisa terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, Mbak. Itu, teman-teman semua gitu kan. Saya rasa diskusi kita malam ini cukup nih, Pak Yai. Monggo. Monggo, ya. Saya nurut. Iya, alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Pak Yai, terima kasih teman-teman gitu. Jika ada salahnya, jika ada kurangnya itu datangnya dari saya. Saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh.